Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku semua? Alhamdulillah. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Saya cek dulu. Bangku sudah terpenuhi semua. Artinya kita hadir semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta kepada Ainun bantu Bapak untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Oke, silakan Ainun. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran IPS. Nah, baik. Karena semua saya lihat terpenuhi tempat duduknya, menandakan bahwa kita hadir semua. Kemudian sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh materi yang sudah kalian baca mengenai materi hari ini. Oke, jangan lupa terus namanya di lebar jalan ya. Lagi bagus semangat. Terus sama saja sih ya. Oke, jadi sembari kalian mengerjakan, saya akan melakukan penilaian berupa sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian. Oke, kalau sudah selesai, disimpan saja di sudut meja masing-masing. Ditumpul di sudut meja masing-masing, nanti Bapak yang ambil. Ya? Oke, jangan lupa tulis sama Kak. Sudah? Ya. Oke, kumpul saja di sudut meja masing-masing. Nanti Bapak yang ambil. Sudah ya? Nanti kita bawa periksa. Ya, sudah saya periksa, cukupkan dengan pemakai sebentar.
Apa materi kita minggu lalu? Interaksi sosial. Interaksi sosial. Ada lagi? Perubahan akibat interaksi antara ruang. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. 2. Perubahan penggunaan lahan. 3. Perubahan orientasi mata pencarian. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Nah, jadi perubahan akibat interaksi antar ruang itu materi kita minggu lalu. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial kemarin itu sudah saya bagikan bahan atau materinya mengenai interaksi sosial. Ada yang sudah pernah membaca materinya? Nah, ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu? Interaksi sosial adalah Ainun? Ainun, interaksi sosial adalah? Interaksi sosial adalah Hubungan sosial yang dinamis. Ada lagi? Oke, kalau mana nak? Aji. Oke, Aji. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok serta kelompok dan kelompok manusia. Oke, anak hebat, tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita membahas mengenai interaksi sosial, di mana interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok manusia. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menayangkan materi atau video mengenai interaksi sosial. Jadi kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Nah, ini pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dan kelompok, maupun antar kelompok dan kelompok seperti yang dijelaskan tadi sama temannya. Nah, kemudian di sini contoh interaksi antar individu dengan individu. Dua orang, individu dengan individu saling bersalaman. Ada yang pernah bersalaman? ada. Salaman dengan siapa? Dengan teman, dengan ibu, dan lain sebagainya. Nah, sebelum terjadinya COVID-19, kita bisa bersalaman, artinya bisa kontak langsung, bisa saling memegang antara orang yang ditemani bersalaman. Tetapi setelah COVID-19, salaman itu tidak lagi saling bersentuhan karena supaya tidak tertular. Oke, bentar ya, hebat. Nah, selanjutnya interaksi antar individu dan kelompok. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Interaksi antar individu dan kelompok, satu orang dengan banyak orang. Seperti Sholat berjamaah. seperti salat berjamaah. Seperti salat berjamaah ada imamnya, ada makmumnya. Nah, contoh yang ditampilkan di sini seperti sekarang ini. Individu itu adalah gurunya, kelompoknya itu adalah siswa. Ketika saya menjelaskan kalian menyimak, itu terjadi interaksi. Itu sebelum COVID-19. Tetapi setelah COVID-19, kita lakukan pembelajaran di rumah.
Guru mengirimkan materi ke lewat HP, kemudian kalian mengerjakannya di rumah. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya interaksi antar kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi antar kelompok dengan kelompok, kelompok guru dan kelompok siswa saling bersalaman ketika pagi-pagi dijemput di depan di gerbang. Saling bersalaman sebelum adanya COVID-19. Tetapi setelah COVID-19, tidak lagi bersentuhan, tetapi tetap disambut, tetap terjadi interaksi sosial. Kemudian ada pun syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syaratnya itu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kemudian faktor penyebab terjadinya interaksi sosial ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, penjelasan ini sudah kalian baca semua di materi yang sudah saya berikan. Kemudian coba diperhatikan video berikut. Coba diperhatikan videonya, sambil memperhatikan videonya, kalau ada pertanyaan bisa dicatat di bukunya.
Oke, jadi videonya sudah diputar, kalian sudah perhatikan semua ya. Jadi setelah pemutaran video, kalau ada pertanyaan yang ditulis tadi, sebentar bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Di sini lembaga kerja kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian terkait pertanyaan yang muncul mengenai video tersebut. Kemudian kalian juga akan berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja ini. Oke. Oke, jadi tugas kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Silahkan kalian berbagi tugas di dalam kelompoknya. Siapa yang bertugas mencari jawabannya di buku paket, siapa yang bertugas mencari jawabannya di internet, siapa yang bertugas mencatat. Oke, silakan ditulis nama-namanya di kolom bagian nama. Silakan dikerjakan. Siapa yang bawa HP? Oke, yang bawa HP bisa cari di internet. Oke, silakan ditulis namanya sambil mengerjakan. Oke, di halaman 83. Jadi dalam diskusi itu tetap Bapak menilai ya. Siapa yang aktif berdiskusi, siapa yang aktif kerja dalam kelompoknya, tetap ada nilainya.
Ya, cari di internet juga. Yang bawa HP, yang bertugas bawa HP, bisa buka HP-nya dari internet. Iya. Siapa nih, Pak? Cari di internet, Pak. Kita apa, Nas? Ada masalah?
Gimana tinggal kita, Mas? Wah, lingkungan. Kalau Ainul tinggal di mana? Makan Bandar. Sudah, Pak. Sudah? Pak. Oke, tunggu temannya yang lain ya. Tunggu temannya yang lain, baru kita presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sebentar ketika sudah dipresentasikan, kelompok lain bisa memberikan pertanyaan atau saran. Sampai kita.
Selesaikan. Silakan Bapak atur siapa yang akan membacakan di depan. Bapak atur dengan teman kelompoknya siapa yang mau teman untuk membacakan diskusinya di depan kelas. Kelompok ini sudah juga? Oke. Oke, karena semua kelompok sudah selesai, sekarang saya minta untuk bergantian setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian akan ditanggapi oleh kelompok lain. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Oke, lain coba perhatikan temannya. Disimak, kemudian kalau ada yang tidak jelas, bukan jelas, tolong ditanyakan. Kegiatan belajar 1, jelaskan pengertian interaksi sosial serta berikan contohnya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dan individu, individu dan kelompok serta kelompok dan kelompok manusia. Contohnya, individu dan individu yaitu ketika kita sedang berbicara dengan ibu kita di rumah. Individu dan kelompok yaitu ketika penjual bakso dengan para pembelinya. Kelompok dan kelompok yaitu lomba kebersihan antara kelas. Pada kegiatan ini kalian diminta mengamati gambar kemudian mendiskusikan dengan teman. Kelompok apakah terjadi perubahan? Berikan alasan mengapa terjadinya perubahan. Hasil pengamatan interaksi antar individu dan individu sebelum corona bisa berjabat tangan langsung atau bersentuhan langsung, dan setelah corona terjadinya interaksi antara individu dan individu tetap menghindari bersentuhan langsung supaya terhindar dari virus corona. Maka interaksinya dilakukan menggunakan jarak oleh guru, tetapi setelah corona kita hanya bisa belajar di rumah. Guru mengirimkan materi dan tugas lewat HP dan kita mengerjakannya di rumah. Interaksi yang menjadi antara siswa dan semua guru ketika masuk ke lingkungan sekolah, guru menunggu siswa dan salaman, tetapi setelah corona sekarang guru tidak boleh salaman lagi secara langsung supaya tidak tertular virus corona. Kegiatan belajar 3, berdasarkan hasil pengamatan di atas, apa hubungan antara interaksi sosial dengan COVID-19? Interaksi sosial sebelum corona dilakukan secara langsung atau bisa bersentuh, tetapi setelah corona interaksi tetap berjalan tetapi dibatasi. Ada yang bisa bersentuh langsung karena dengan bersentuh langsung maka akan menyebabkan penyebaran corona. Dengan cepat sehingga ketika kita berinteraksi sebaiknya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi interaksi yang mengabaikan protokol kesehatan akan menyebabkan penyebaran corona dengan cepat. Karena itu pemerintah melarang masyarakat melakukan aktivitas di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembalikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok-kelompoknya dengan bagus. Kemudian saya minta dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Mengapa kita perlu melakukan interaksi sosial? Siapa nama? Suarlin. Mengapa kita perlu melakukan interaksi
Oke, tepuk tangan dulu. Kita perlu melakukan interaksi sosial supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita, karena kita tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Atau ada di antara kalian yang bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain? Tidak. Ada yang bisa hidup sendirian? Tidak. Ada, makanya kita dinamakan makhluk sosial. Maka itu kita perlu melakukan interaksi sosial. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok manusia. Contohnya, individu dan individu yaitu ketika sedang berjabat tangan, individu dan kelompok yaitu guru dan siswa yang sedang belajar di kelas, kelompok dan kelompok yaitu pertandingan sepak bola. Kegiatan belajar dua. Pada kegiatan ini kalian diminta mengamati gambar, kemudian mendiskusikannya dengan teman apakah terjadi perubahan. Berikan alasan mengapa terjadi perubahan. Interaksi antara individu dan individu sebelum corona berjabat tangan langsung dan setelah corona terjadi interaksi antara individu dan individu, tetapi tidak bersentuhan langsung. Sebelum corona terjadi, interaksi langsung antar guru dan siswa di sekolah dan di dalam kelas. Setelah corona, interaksi antara guru dan siswa besar terjadi, tetapi melalui perantara media yang disebut dengan daring. Interaksi yang terjadi antara semua siswa dan semua guru ketika masuk ke lingkungan sekolah, terkhususnya yang mahasiswa dan selama. Tetapi setelah corona, siswa dan guru tak boleh secara mendaring secara langsung. Kegiatan belajar bisa berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat apa hubungannya antara interaksi sosial dan COVID-19. Interaksi sosial seperti corona dilakukan secara langsung antara siswa tetapi interaksi berjalan tanpa dibatasi bersentuhan langsung corona dengan bersentuhan langsung akan menyebabkan penyebaran corona dengan cepat sehingga ketika kita akan berinteraksi sebaiknya menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan. Sudah? Oke. Jadi sekarang kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya. Kemudian usahakan biasakan memulai dengan basmalah atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Baik. Dari kelompok 2 ada pertanyaan mengenai kelompok 2? Ada. Dari Mana? Memanas. Kenapa kita harus mematuhi protokol kesehatan? Mengapa kita harus mematuhi protokol kesehatan? Siapa yang menjawab dari kelompok 1, kelompok 2? Ainun. Kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Oke, tepuk tangan dulu. Jawaban yang sangat bagus. Dari Ainun untuk kelompok 2 dari Muhammad Anas. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita melangkah ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ini berselanjutnya. Kegiatan belajar 1. Jelaskan pengertian interaksi sosial serta berikan contohnya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dan individu, individu dan kelompok manusia. Contohnya, individu dan individu yaitu ketika sedang berjabat tangan, individu dan kelompok yaitu ketika sedang berjamaah di rumah dan rumah. Kelompok dan kelompok yaitu pertandingan voli. Kegiatan belajar 2. Pada kegiatan ini kalian diminta mengamati gambar kemudian mendiskusikan dengan teman.
setelah corona terjadi interaksi antar individu, tetapi menghindar dari perselingkuhan langsung supaya terhindar dari virus corona. Sebelum corona terjadi interaksi langsung antara guru dan siswa di sekolah atau di dalam kelas, tetapi setelah corona interaksi antara guru dan siswa tetapi melalui peraturan media dan disebut dengan daring, guru mengirimkan materi lewat HP dan siswa tetap belajar di rumah. Interaksi yang terjadi di antara semua siswa dengan guru ketika guru menyambut siswa dan salaman terjadi setelah corona. Siswa dan guru tidak boleh salaman lagi secara langsung supaya tidak tertular virus corona. Kegiatan belajar 3 berdasarkan hasil pengamatan di atas, apa hubungan antara interaksi sosial dengan COVID-19? Interaksi sosial sebelum corona dilakukan secara langsung atau bisa bersentuhan, tetapi setelah corona interaksi tetap berjalan, tetapi dibatasi atau tidak bisa bersentuhan langsung. Karena dengan bersentuhan langsung maka akan menyebabkan penyebaran corona dengan cepat, sehingga kita berinteraksi sebaiknya menggunakan masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan. Jadi interaksi yang mengakibatkan protokol kesehatan akan menyebabkan penyebaran corona dengan cepat. Oke, kelompok 3. Sekarang tadi kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Sekarang saya minta siapa yang mau bertanya mengenai hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, siapa nama-nama? Siapa? Sakira dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Sakira, oke, silakan Sakira. Kita menggunakan masker untuk apa? Kita menggunakan masker supaya kita terhindar semua dari penularan corona. Oke, tepuk tangan dulu. Kenapa kita menggunakan masker? Supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, kalau kira-kira ada teman kita lihat tidak pakai masker, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan ketika menemukan teman kalian tidak menggunakan masker? Apakah dibiarkan saja begitu? Tidak. Tetapi memberitahu dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Teman, sebaiknya ketika kita berinteraksi, kita gunakan masker. Kita gunakan masker. Nah, kita kasih tahu teman tak, kalau kita berinteraksi, kita keluar dan banyak orang, bertemu orang, kita harus gunakan masker supaya kamu melindungi orang lain dari virus corona, orang lain juga melindungi kamu dari virus corona. Dengan baik, ini saya rasa ini semua anak-anak yang hebat. Kita semua dalam berdiskusi, dalam mengerjakan tugas. Jadi tadi itu sudah dijelaskan mengenai apa itu interaksi sosial, kenapa kita harus melakukan interaksi sosial dan lain sebagainya. Jadi kasih dulu HP-nya, jangan dulu main HP. Oke. Karena materi sudah selesai, tadi sudah berdiskusi, materinya sudah didapat di HP, jadi HP-nya disimpan dulu di meja. Coba diperhatikan, saya jelaskan kembali mengenai interaksi sosial. Tadi sudah dijelaskan semua sama teman-temannya. Jadi terjadi perubahan cara berinteraksi sebelum terjadinya COVID-19 dan setelah terjadinya COVID-19. Jadi sebelum terjadinya COVID-19 itu kita bebas berinteraksi dengan teman-teman kita tanpa ada batasan. Bebas berjabat tangan, bebas bersentuhan dan lain sebagainya.
Tetapi setelah COVID-19, kita dibatasi untuk melakukan interaksi sosial. Apa kira-kira gunanya kita dibatasi? Supaya apa? Supaya tidak tertular. Supaya tidak tertular dan kita juga tidak menularkan kepada orang lain. Karena kapan kita tertular, maka kita juga akan menularkan kepada orang lain. Misalnya kita keluar, bertemu sama orang yang ternyata dia terkena virus corona. Virusnya itu pindah ke kita. Nah, setelah pulang ke rumah, kita juga membawa virus. Virus itu akan kita pindahkan juga ke orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, adik kita, kakak kita. Nah, makanya pemerintah melarang kita untuk terlalu banyak melakukan interaksi sosial di luar. Nah, tapi kita tetap melakukan interaksi sosial. Nah, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, makanya dibutuhkan yang namanya interaksi sosial. Nah, tapi interaksi sosial itu digunakan dengan menggunakan media atau menggunakan jarak. Kalau menggunakan media seperti pembelajaran kita bisa melalui HP. Nah, tetapi kalau terpaksa kita harus keluar dari rumah untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan kita, nah maka kita harus menggunakan masker, harus menjaga jarak. Nah, kalau kita membeli sesuatu jangan terlalu dekat sama penjualnya. Nah, harus dijaga jarak. Nah, jadi saya rasa pembelajaran hari ini cukup bagus, cukup menarik, berjalan dengan baik. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Oke, siapa nama Kak? Resti Amelia. Silakan Resti. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dan individu, individu dan kelompok serta kelompok dan kelompok manusia. Cara interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Oke, jawaban yang hebat, anak hebat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Reski. Oke, Reski sudah memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Ada lagi? Oke, siapa namanya? Siapa? Salsa. Oke, silakan Nak Salsa. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dan kelompok serta kelompok dan kelompok manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu kita, sugesti, identifikasi, dan sugesti. Oke, tepuk tangan dulu untuk Salsa. Oke, sudah memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Oke, saya minta satu orang lagi. Oke, siapa nama? Aji. Aji Asar. Oke, silakan Aji. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dan individu, individu dan kelompok serta kelompok dan kelompok manusia. Syarat interaksi sosial yaitu hubungan kontak sosial dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, dan identifikasi. Interaksi sosial yang mengabaikan protokol kesehatan pada pandemi virus corona akan menyebabkan meningkatnya persebaran virus corona. Oleh sebab itu, kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke, tepuk tangan dulu. Jawabannya Pak. Oke, jadi sudah ada 3 temannya yang mewakili untuk memberikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Nah, selanjutnya saya rasa kalian sudah materi kita hari ini. Jadi Bapak akan membagikan kembali soal untuk kalian kerjakan kembali seperti tadi. Satu ya. Oke, dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, tulis namanya ya. Oke, dijawab dengan bagus.
Terus namanya. Oke, siapa yang tulis namanya? Baru dikerjakan ya. Waktu mengerjakannya itu kurang lebih 5 menit. Oke, terus namanya. Jadi tetap saya melakukan penilaian ya. Tetap saya lakukan penilaian. Bagaimana sikap kalian, bagaimana keterampilan kalian, bagaimana pengetahuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, kemudian baik, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Jadi sampai di rumah dibaca-baca bukunya mengenai lembaga sosial. Kemudian tugasnya kalian setelah sampai di rumah menemukan orang yang melakukan interaksi sosial, kalian bisa memfoto. Kemudian hasil fotonya itu dijadikan sebagai tugas. Oke, jadi saya rasa pertemuan hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa. Saya minta kepada Mom Anas membantu saya untuk berdoa. Sebelum kita pulang, kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah.